Inilah 5 negara yang berhasil mengubah nasib dari miskin menjadi kaya raya. Menjadi kaya bukanlah mustahil bagi orang yang mau berikhtiar dan berdoa. Berikut ini negara yang lepas dari status marginal dan madesu menjadi salah satu negara kaya di dunia. Sebelum kita lanjut, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe dan like video kami. Buat kalian yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan fakta menarik dari seluruh dunia. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Negara-negara kaya atau maju tidak selalu makmur dari awal. Beberapa negara maju di dunia sempat miskin atau mengalami kesulitan ekonomi. Butuh perjuangan yang panjang untuk lepas dari jerat kemiskinan tersebut. Berkat kegigihan para pemimpin serta rakyatnya, mereka berhasil mengembalikan kondisi ekonominya. Bukan suatu hal yang mudah bagi negara-negara tersebut agar bisa mengubah status dari miskin menjadi kaya. Dibutuhkan waktu yang sangat panjang untuk mendongkrak kesuksesan. Apa yang membuat negara-negara itu bisa mengubah nasibnya? Berikut ulasan mengenai negara yang berhasil mengubah nasib dari miskin menjadi kaya. Pertama, Korea Selatan. Korea Selatan ini merupakan salah satu negara maju yang hampir dari berbagai sektor. Dari sektor seni hiburan, negeri ini berhasil memberikan dampak besar industri K-pop dengan Korean Hallyu-nya. Demam K-pop juga menghipnotis dan mempengaruhi gaya hidup, makanan, style, bahkan bahasanya ditiru oleh berbagai kalangan di dunia, termasuk Indonesia. Namun siapa sangka, dulunya Korsel merupakan negara miskin yang hanya mengandalkan sektor pertanian. Belum lagi dampak penjajahan Jepang yang luar biasa. Untuk lepas dari jeratan kemiskinan, negara ini melakukan perubahan besar-besaran paling tidak selama 4 dekade. Langkah awal yang diambilnya yakni dengan mempersiapkan generasi muda untuk mengubah nasib bangsa. Pemerintah setempat mengalokasikan 20% dana untuk sektor pendidikan. Kemudian, pemerintah memfokuskan diri pada ekspor oriented, juga mengenjot produksi ekspor. Kedua, Qatar. Pada awal abad ke-20, Qatar merupakan kawasan yang kumuh dan miskin. Negara ini menjadi jajahan Inggris pada tahun 1916, dan para penduduknya hanya menggantungkan hidup sebagai nelayan dan pencari mutiara. Pada 1971, negara ini merdeka dan tak lama kemudian ditemukan sebuah kandungan LNG atau gas alam cair, bahkan terbesar di dunia setelah Rusia dan Iran. Harga minyak melonjak pada tahun 1970-an, mendorong Qatar untuk bergerak lebih maju. Sejak itu, status sosial Qatar akhirnya berubah menjadi kaya. Hingga pemerintah Qatar menggratiskan sektor kehidupan seperti pendidikan, transportasi, dan lainnya. Bahkan di sana pun tidak memungut pajak apapun selain biaya asuransi pribadi oleh negara. Sangat amazing sekali, bukan? Brunei Darussalam. Brunei Darussalam sempat masuk dalam jajaran negara miskin pada 1929. Negara ini dulunya dikenal sebagai negara bekas jajahan Inggris. Namun berkat penemuan cadangan minyak dan gas yang besar pada tahun 1930-an dan 1940-an, Brunei Darussalam berhasil menjelma menjadi negara yang kaya. Besarnya dana yang didapat membuat Sultan ke-28 Omar Ali Saifuddin III memuluskan rencana pembangunan nasional. Kondisi tersebut mendorong pesatnya ekonomi serta naiknya standar hidup di Brunei seperti Eropa dan Amerika Utara. Keempat, Singapura. Singapura, tetangga serumpun dengan Indonesia, juga termasuk dalam daftar negara miskin. Setelah Inggris menjajah wilayahnya, hampir 70% Singapura mengalami kemiskinan. Angka pengangguran di negara ini pernah tercatat cukup tinggi. Ditambah dengan tidak adanya sumber daya alam dan sepertiga penduduk tinggal di tempat kumuh dan separuhnya buta huruf. Tetapi di tangan Lee Kuan Yew, nasib Singapura menjadi berubah drastis. Perdana Menteri Singapura ini melakukan serangkaian kebijakan mulai dari merombak sistem pendidikan, menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa umum, memberantas korupsi hingga memangkas pajak. Kelima, Tiongkok. Dulunya, Tiongkok dianggap sebagai negara yang tak mungkin maju oleh Barat. Hal ini disebabkan karena sebagian besar penduduknya hanya bekerja sebagai petani.
Ditambah lagi dengan membeludaknya sejumlah penduduk, Tiongkok membuat negara ini seolah tak mungkin bisa kaya. Bahkan Rusia sempat menawarkan bantuan alat industri untuk Tiongkok. Namun Mao Zedong selaku pemimpin waktu itu menolaknya. Ia bertekad akan berusaha mengerjakan semua urusan negaranya sendiri. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jika kalian suka video ini, silakan klik tombol like-nya. Jangan lupa klik subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan fakta-fakta menarik dari kami. Jika ada saran pembahasan, silakan tulis di kolom komentar.